tahu lagi dia, ini maghrib dia apa? Siang malam apa? Ya kan? Dia minum, makan, nggak tahu dia. Baru minum dia minta air lagi. Ya kan? Dia datang ke surau, pakai kereta apa? Pakai Honda. Dia jalan kaki pulangnya. Negara dalam masyarakat ini. Mudah-mudahan saya nggak ngomong yang tidak faktual. Ya, saya nggak diajarkan ngomong yang rekayasa. Apalagi memfitnah. Nauzubillah min dzalik. Coba perhatikan di kampung-kampung, termasuk di kampung saya. Kalau sekali waktu kadang-kadang kita ke surau, jam 12 udah azan kita. Dia aja belum. Pak, belum Pak. Oh, udah nggak apa-apa, duluan itu nggak apa-apa, tambah pahala kok. Umum, memori Pak. Kita bawa istri ke pasar, pulang sendiri kita. Sampai di rumah ada yang mana anak, mamanya mana Pak? Memang saya bawa tadi, ikut dong. Oh, saya ingat dulu lah, baru ingat 15 menit kemudian. Itu harus diistirahatkan. Salat subuh 2 rakaat, 3 jadinya. Ya, jadi bapak dan ibu yang berbahagia. Udah, saya ingin katakan begini, ini batasan. Umur yang potensial 50 tahun ke bawah. Saya pernah wawancara dengan salah seorang mantan marinir di Belanda. Ketika saya menyampaikan ceramah di Eropa, saya sempatkan diri ke Den Haag. Saya coba ingin melihat-lihat di perpustakaan ya. Pusaka itu banyak sekali hal-hal tentang Aceh yang disebutkan ya. Saya juga lihat sempat melihat Maryam 25 meter. Saya lihat keris ya. Keris tertulis nama di keris itu Utuh Suman Utuh. Utuh tahu kan? Utuh dari dekat Gurung-Gurung. Utuh Suman Utuh. Itu pemiliknya berarti. Mungkin dulu dirampas oleh Belanda, yang dibawa ke sana. Jadi apa kata orang Belanda bapak ini? Belanda ini. Umurnya sudah 108 tahun pada saat saya jumpai beliau. Udah pakai alat bantu dengan alat bantu duduk juga, semuanya dibantu. Ya semuanya dibantu. Terus saya coba kan beliau di pintu, tapi masih dikenang jasanya. Ini hebat negara orang Pak. Enggak dilupakan. Jadi jasa-jasa pahlawan itu dikenang. Dia bilang dia pernah tugas di Sumatera pada saat umur 17 tahun. Di Sumatera. Jadi saya coba tegur beliau. Morning sir. Morning. Where do you come from? Bahasanya basi-basi. Kita udah 108 tahun udah nggak jelas mau ngomong Pak. 50 tahun aja kadang-kadang nggak dipahami orang lain ngomong. Apalagi udah 60-an. Oh, tidak. Ya kan? Jadi ditanya, where do you come from? Indonesia. Indonesia, where is it? Di mana Indonesia itu? Aceh. Begitu saya sebut Aceh, dia salam balik ke saya Pak. Ini ngomong benar saya Pak. Puhaba katanya, pakai bahasa Aceh dia. Ini Belanda ini. 108 tahun dah. Itu pada saat 2017 saya saya ke Eropa. Tahun 2017. Ingat saya kok ini Belanda ini kok bisa bahasa Aceh? Kok saudara saya di kampung nggak bisa lah gitu. Sombong. Apalagi udah berduit. Alah, anak galak lu. Bukan nggak bisa sih bahasa ini bahasa Indonesia kan bahasa nasional ya. Ini untuk mempersatukan semua kita yang pakai bahasa nasional. Bukan nggak boleh, maksud saya. Don't forget your mother tongue language. Bahasa ibu jangan dilupakan. Ada kawan saya orang Jawa ya. Waktu saya kuliah di Banda Aceh, ya kalau sama-sama Jawanya ngomong bahasa Jawa, tapi begitu ketemu sama kita dia pakai bahasa Indonesia. Ada orang Medan, teman saya tuh Bang Manahan Nabi itu Bulu, ada Bang Hawardin, kemudian ada yang Nasutionnya, terus ada yang si Hortangnya ya, ngomong pakai bahasa Indonesia dengan kita. Tapi sesama mereka ngomong bahasa mereka lah. Ini maksud saya nih, jangan lupakan.
Jangan merasa apa, oh ini malu saya ngomong bahasa daerah, nggak orang nanti berpikir saya bodoh. Ya memang bodoh. Bodoh lah. Kenapa bodoh? Saya baca buku Profesor Dr. Zakiyah Darajat. Apa dia bilang? Bangsa yang bodoh adalah bangsa yang melupakan bahasa dan budaya yang sendiri. Bodoh itu. Kita persatukan bahwa bangsa kita ini, Indonesia ini kaya raya dengan bahasa, budaya dan beragam-ragam. Satu daerah tidak bisa mengkultus daerahnya paling the best, yang lain jelek, nggak boleh. Ini ajaran yang benar sebenarnya ya. Udah, saya sampaikan ini. Berapa umur saya tanya? Kalau orang luar itu, orang Eropa mau tanya umur, mesti minta maaf duluan. Forgive me, sir. There is something important I want to know from you. Ya, go ahead, silakan. How old are you? Kalau baru ngomong kita tanya umur, it's none of your business. Nah, urusan kamu mulu. Gak ada urusan kamu maksudnya itu Pak ya. Gak ada urusan. Mereka tersinggung tanya umur. Yang biasa ditanya, berapa kamu hasilkan uang hari ini? Usia nggak boleh. Ya. Kalau orang aja lagi, orang bukan ini. Berapa punya anak? Oh gitu Pak. Orang aja Pak. Orang saya. Orang bukan ini kapan ya? Mengayah belum na. Ikut na gua dumai anak ayah na aja. Yang tergantung aktif mana. Jadi dia bilang begini, kamu dari Aceh? Benar. Aceh brave and creative people. Rupanya yang kena Aceh Pungo, oh ya. Gila, orang Aceh gila itu memang Pak. Dari dulu orang-orang ngomong Aceh gila, Aceh Pungo misalnya, Pungo itu gila. Itu orang Belanda Pak. Jadi saya tanya penjelasan sama dia, why do you say that? What is your argumentation? Your reason? Apa alasan Anda mengatakan kami orang Aceh itu berani gila? Dia bawa saya ke dalam tuh, dalam perpustakaan ada gambar itu di dindingnya itu, gambar jenderal-jenderal yang sudah tidak ada lagi. Dia tunjukkan ke saya, this one, our best general. Jenderal kami yang paling hebat, yang disegani di seluruh Eropa, tidak saja di Belanda, mati di tempat kamu. Yang paling sakit lagi, matinya pakai bambu runcing gitu. Orang Aceh itu kok kejar kami pakai bambu runcing, kita pakai senjata, kami lari. Berarti Anda yang bodoh. Anda tidak, Anda punya kepedean dengan senjata yang Anda miliki. Kenapa Anda lari? Kita juga tidak tahu. Itulah kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Ini kekuatan spiritual ya. Karena semangat Allahu Akbar ini bahaya sekali ini bagi mereka. Jenderal Kohler Kengkohaya. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbaik-baik. Menunggu ajal tiba, semuanya kita akan mati. Ini calon mayat semuanya. Saya juga calon jenazah Pak. Nanti kalau saya meninggal berubah nama. Hari ini nama saya Tunku Sri. Putih itu nama ayah saya. Begitu saya meninggal, orang nggak panggil lagi saya Tunku Sri. Tunku Sri sudah meninggal. Di mana meninggal? Di mana Aceh? Di Rumah Sakit Jenderal Abidin. Yang lain ngomong, terus mayatnya di mana? Mayatnya juga. Iya Pak, berubah seketika tuh Pak. Terus saya dibawa pakai ambulan. Begitu ambulannya masuk di depan rumah saya, coba bangun semuanya, mayatnya sudah sampai. Bukan Tunku Sri yang sampai. Berubah nama Pak. Mari kita sama-sama bantuin. Kita mandikan mayat atau jenazah. Bukan mandikan Tunku Sri. Karena kalau Tunku Sri masih bisa mandi sendiri. Ingat, ini semua mengalami, suka tidak suka. Nanti bapak saya semuanya akan memakai pakaian yang dijahit bukan oleh tailor, tapi Tunku Imum.
Imamnya yang jahit pakaian kita, Pak. Akan kita tempati rumah, yang rumah itu tidak dibangun oleh tukang, oleh arsitektur yang ulung. Ulang kampung masih ada nih, aku huru nih. Istirahatlah. Maka berbaik-baik ketika hidup, Anda waktu meninggal, orang masih respect dengan Anda. Kalau enggak, imam bakalan, oh nyo, putri kau putri mandi. Kamu sebenarnya, saya nggak mau mandikan kamu. Gue mau uliku tuh nak. Nggak ada orang pas kali ngomong sama jenazah. Kamu memang dulu waktu punya jabatan memang kurang ajar. Ya? Ini layaknya kamu hari ini. Bukan saya mandiin kamu. Mandi sendiri ke sungai. Nah, maka itu penyesalan pasti semua datang. Benar-benar saya ngomong ini juga ya, ini ceramah ini bukan ke Bapak saja ya, juga untuk saya. Nanti pasti kita menyesal, membayangkan yang tidak baik yang pernah kita kerjakan. Ya, datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Itu mengabdi di alam barzakh, mengabdi tanpa SK, gak ada honor. Malaikat begitu melihat kita, oh kau ya, memang dari dulu sudah tunggu kau. Hah? Apa yang kamu kerjakan dulu waktu di dunia? Hah? Mulutmu berbusa, tapi kamu tidak pernah mengerjakan apa yang kau katakan. Siapa kamu? Ini semua merasakan. Ya. Yang kedua alam barzakh. Apa yang mau kita lakukan? Maka di dunia kalau kita sudah terjerumus ke dalam ke hal yang tidak baik, kalau ada orang kata, ya Pak, ya bos, memang bos hebat, jangan mau disanjung-sanjung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Itu malaikat geprik degadau anda. Yang cowok, yang cewek skincare dipupo. Boboh lah kau ya. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan secara garis besar yang perlu dilakukan. Ini ajaran Rasulullah. Kalau ini dilakukan, dunia ini bagus, aman, nyaman, Indonesia aman. Insya Allah kita juga akan aman di negeri akhirat. Ajaran Nabi itu cukup bagus. Rasulullah selalu ingat mati, ingat wafat beliau, karena jatah umur beliau 63 tahun 4 hari. Nabi punya perasaan, ya. Kalau kita perasaan lain lagi. Ini masih lama meninggal nih. Kalau masih saya begini, mana berani balik mau ke rumah saya? Oh. Apalagi saya punya senjata. Ayam tu nak berding Malaysia. Ho berding. Berapa orang yang jaga? Lolos malaikat. Ya, hati-hati. Jadi Rasulullah mengajarkan kita baik terhadap orang lain. Akan selamat di akhirat. Ini jatah sebentar, Pak. Ingat ya. Kalau pensiun kita umur 50, kalau nggak ada job pasti pensiunnya cepat lah, karena banyak yang menunggu itu. Saya lihat hari ini banyak yang jalan-jalan lari-lari pagi, itu mau polisi juga, menjadi tentara juga, banyak yang menunggu. Kalau nggak ada menguntungkan negara, kita dipinggirkan. Begitu pensiun, berarti umur kita sebentar lagi. Kalau masih sehat, apa kita janji nanti kalau udah pensiun saya nggak pindah-pindah lagi mau salat? Nggak boleh juga. Ngapain salat terus? Siapa suruh? Sekarang jaga salat.
Ini kan maaf ya, saya juga punya atasan. Kalau atasan saya bilang besok jam 8 kumpul, wajib, siap dan siap. Padahal kemudian dari jam 4 siap tanpa. Apa gitu? Pertanyaannya, apakah ini siap? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada enggak kita indahkan ini? On time, bukan in time. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya beberapa orang. Ini saya lihat di luar negeri Pak, bukan di kita. Nah, yang kadang-kadang pensiun melihat kamu ngomong aja. Lama juga sampai di musola. Jangan begini. Anak so dulu. Akhirat, alam barzakh. Saya seringat untuk saya sendiri. No one can help you. Tidak ada yang bisa bantu. Melainkan amal yang kita bawa. Ya. Jadi apapun yang ingin saya sampaikan, dengan baik-baik. Habis 4 ini, pas setengah 11 saya kembali Pak. Jangan diantar, karena tadi saya datang sendiri dan nggak perlu dijemput. Pak Ucok menawarkan jasa baik. Ini terusan saya ngomong, jemput Ustaz. Jangan Pak, terima kasih. Karena dulu saya waktu konflik itu, waktu ceramah itu ada komandan kavaleri itu di Berit. Ustaz, standby di rumah, kita jemput. Jangan komandan, jangan Pak. Kenapa kok di Jawa itu Ustaz itu dijemput? Beda sama Aceh Pak. Orang Aceh itu dari dulu nggak pernah dijemput-jemput. Kadang yang kita jemput pun ke Jakarta, kita pulang kosong, nggak ada jemput, yang jemputan. Kita jemput uang nggak dikasih. Tapi dulu kita nggak perlu dijemput, kita kasih. Datang sendiri saya. Makanya Bapak Komandan tuh, maaf Pak Ustaz, udah jalan sendiri. Gak apa-apa Pak, tadi memang jalannya mulus, gak ada jatuh-jatuhnya. Jadi artinya kebaikan dari Bapak-Bapak polisi, saya ucapkan terima kasih. Saya senang. Ini ngomong lahir batin juga mengikuti, senang berjumpa dengan Bapak-Bapak ini hari ini. Efek daripada ini banyak yang positif ke saya Pak. Kadang-kadang saya jalan, ada adik-adik kita di jalan, jangan sembarangan kan, nanti oh ini Ustaz nih, dan jangan kayak gitu kan. Sama masyarakat juga nggak boleh Pak. Ini maaf Pak, bukan masukan nih Pak, ya masukan. Boleh nggak? Boleh? Boleh ya. Anda akan dicintai kalau Anda mencintai. Ini rumus Islam. Hadis Nabi ini, man la yarham la yurham. Orang yang tidak kasih sayang tidak bakalan mendapat kasih sayang. Jangan sombong. Kalau dibikin musibah oleh Allah sebentar saja jadi. Apalagi hari ini nih. Nyeleweng sedikit habis sama Pak Prabowo. Disikat semuanya. Ada jenderal, apalagi udah mantan, gampang aja itu. Beliau jenderal kok. Maka baik-baik dengan masyarakat. Di Lampung habis kita. Ya. Bergagak masyarakat. Ya. Be you are as friendly people, good police, menjadi polisi yang baik, yang ramah tamah. Assalamualaikum. Ini abang teh birieunan kalau nggak Pak. Pak, ya Pak, kali baju bu. Golong, ini baju bu deh, begini bu. Tapi kadang-kadang dikasih juga itu, bagus beliau tuh. Saya suka begitu. Jadi masyarakat jangan takut sama polisi. Kalau ilmu saya Pak, bukan ditakuti, yang penting disegani, bukan ditakuti, nggak perlu. Ada orang bangga bilang sama orang lain, oh anak saya semuanya takut sama saya. Emang kamu harimau apa? Ya kan? Jadi anak-anak nggak berani pulang ke rumah, ada anak ayahnya di rumah. Jadi karena udah biasa orang tanya, kamu maghrib kok di warung? Saya sering lihat kamu sini. Emang nggak punya rumah kamu?
Saya nggak berani pulang Pak. Kenapa? Ayah di rumah. Emangnya harimau ayah kamu? Sepupunya Pak. Sepupu harimau. Galak. Jangan. Coba seperti Rasulullah SAW. Ini kan murid Nabi. Mau ambil contoh dari beliau. Kalau beliau sedang di rumah, maunya jangan keluar rumah. Begitu betah keluarga di samping beliau. Kalau beliau di luar rumah, maunya cepat pulang. Kalau dia pulang, dia senang. Susah di jalan, senang di rumah. Ini jangan terbalik ini. Jangan terbalik. Biasa kita relax di luar. Sampai pulang ke rumah, tambah usia. Ciplosum damah, mononya ilmu. Ini namanya kalau dalam istilah buku saya catat waktu saya kuliah. Talkative girl atau talkative woman. Perempuan yang cerewet. Tapi kalau laki-laki sabar terhadap cerewetnya seorang wanita, insya Allah gampang masuk surga. Ya sabar aja Pak. Ya. Jadi ada pun 4 poin yang ingin kita sampaikan adalah ini udah sering juga saya sampaikan di ceramah. Kalau perlu diingat, dihafal supaya nanti mana tahu gara-gara hafal ini masuk surga. Ada juga orang hafal ini. Nanti kalau ditanya malaikat marah buka Allahu Rabbi Muhammad Nabiku Al-Quran imamku. Ini hafal terus sampai gak pernah sholat. Kenapa kamu sholat? Saya hafal ini aja. Jadi beliau adalah teladan. Siapa yang suruh mengambil suri teladan sama Nabi Muhammad? Allah. Kita bacakan memperkuat dalil ayat Quran yang sudah populer. Artinya populer, sering dibaca, sering kita dengar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada, kata Allah, untukmu, bagimu, apanya yang ada? Uswatun yang hasanah. Di mana? Pada diri Rasulullah. Fi Rasulillah. Liman kana yarjullah. Bagi orang-orang yang yakin dia akan bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah, akan meninggalkan bumi ini. Wal yaumal akhir, dan dia yakin hari akhirat, hari bangkit itu ada. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala lewat zikir yang mereka bacakan. Di sana contohnya Pak. Yang penting ilmu kita miliki Pak. Masalah sanggup atau tidak terserah kita, tapi saya yakin di antara kita ada insyaallah nanti yang sanggup melakukan. Sebab kebaikan tidak mengenal siapa kita. Kalau kita mau, kenapa tidak? Ya. Didoakan orang yang menjahati beliau. Didoakan. Gak dendam. Kan sifat dasar daripada iblis dendam, dengki, iri. Itu iblis. Maka kalau kita hari ini iri kepada orang lain, iblis juga. Paling kurang ya murid-muridnya lah.